Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk pagi hari ini kita masih berkesempatan untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 dengan judul Renungan Hikmat yang Hakiki. Sebelumnya, mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita bersama-sama memujikan pujian dari lagu Tersembunyi Ujung Jalan. Mari kita pujikan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah kita berbicara tentang hikmat Allah dan hikmat manusia di bagian sebelumnya, kini Rasul Paulus berbicara tentang berita yang disampaikannya. Hari ini kita akan merenungkan berita tentang itu sehingga kita dapat lebih memahami hikmat yang hakiki. Ayat yang mendasari renungan kita pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Nanti dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami hadirkan kehadirat-Mu Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesempatan ini. Biarlah setiap kami terus boleh dengan sukacita, dengan semangat merenungkan dan membaca firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Kami terus mohon tuntunan dan bimbingan Bapa supaya kami dapat memahami firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini,
yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kota Korintus merupakan kota besar dan menjadi pusat perdagangan di Provinsi Achaia, Yunani Selatan. Sebagai kota pelabuhan, tentu ada banyak orang yang datang dan pergi lalu lalang di kota Korintus. Karena itu, kota Korintus menjadi tempat penting bagi para filsuf yang mengajarkan berbagai macam pemikirannya. Oleh sebab itu pula orang Korintus sangat mengapresiasi hikmat. Dengan latar belakang seperti ini, pernyataan Rasul Paulus bahwa ia, dalam tanda kutip, tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat, menjadi suatu hal yang menarik. Kalau kita tidak berbicara dengan hikmat kepada orang yang menjunjung tinggi hikmat, bagaimana orang itu bisa berminat untuk berbicara dengan kita? Nampaknya di sini Rasul Paulus sedang ingin menunjukkan bahwa hikmat yang hakiki bukanlah terkait dengan bungkusnya dalam tanda kutip, melainkan dengan isinya dalam tanda kutip. Hikmat itu bukan tentang bagaimana kita menyampaikan suatu pesan, melainkan tentang pesan yang disampaikan itu sendiri. Sebab dalam ayat 6 Rasul Paulus berkata, dalam tanda kutip, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat. Hikmat yang diberitakan Paulus adalah hikmat ilahi yang menjadi misteri bagi manusia. Sehingga tidak ada penguasa di dunia ini yang mengenal hikmat tersebut. Hikmat yang tidak berasal dari para penguasa dunia inilah yang sedang diberitakan oleh Paulus. Dan sebagaimana telah disinggung di dalam perikop sebelumnya, hikmat itu adalah salib yang merupakan suatu batu sandungan untuk orang-orang Yahudi serta suatu kebodohan untuk orang-orang bukan Yahudi. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap orang yang percaya kepada Kristus yang diberitakan Paulus adalah orang yang benar-benar memiliki hikmat yang hakiki. Mari kita merenungkan. Ketika kita memiliki hikmat, maka kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam hidup ini, yang akan berdampak positif terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Percaya kepada Kristus memiliki dampak positif bukan hanya untuk puluhan tahun ke depan, tetapi untuk kehidupan yang kekal. Sudahkah kita percaya kepada Kristus sudahkah kita percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan. Tolong kami untuk terus percaya pada Tuhan, tidak pernah menukar iman percaya ini dengan hal lain apapun. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita terus setia kepada Kristus dan tetap akan setia sampai selamanya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.